Pemirsa, sebuah minibus hancur dirusak warga setelah terlibat tabrak lari di Jalan Raya Cipatik Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Akibatnya satu warga tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Sebuah mobil minibus dirusak warga di Jalan Raya Cipatik Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sejumlah anggota polisi juga telah berada di lokasi untuk mengamankan pengemudi minibus yang diduga menabrak lari warga. Namun sang pengemudi berusaha tancap gas melarikan diri dari kepungan warga. Sebelumnya supir minibus berinisial AG menabrak lari pengemudi motor hingga akhirnya dikejar dan dikepung warga. Akibat peristiwa ini, seorang warga dilaporkan tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Selain itu, sebuah warung serta beberapa sepeda motor rusak berat. Dia dari sebelah sana, dari sebelah sini langsung ke sini. Udah di sini nabrak semua, masih juga maju ke sana gitu loh. Jadi langsung kabur? Jadi langsung kabur, cuma karena di sana macet mungkin jadi kena warga. Tapi kalau jadi tadi tuh emang dikepung sama warga ya, iya. Pak? Pelaku saat ini sudah diamankan, ada di Polsek Margasi. Ada korban jiwa, Pak, dalam laka lantas ini, Pak? Untuk korban jiwa, informasinya tadi ada di sekitaran Ketapang, katanya ada yang meninggal dunia, tapi kami juga belum pasti. Untuk korban yang lain, luka ringan cukup banyak. Untuk kurang lebihnya ada sekitar 20 orang yang sudah konfirmasi ke kami bahwasanya pernah ditabrak dan diserempet oleh kendaraan ini. Saat ini pelaku beserta kendaraannya diamankan di Mapolsek Margasi guna penyelidikan lebih lanjut. Sedangkan kasusnya akan dilimpahkan ke Mapolresta Bandung. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Erik Fahrizal, iNews melaporkan. Sebuah truk terguling di ruas tol Jagorawi, lalu lintas pun macet parah. Dalam video amatir warga, terekam sebuah truk kecelakaan di kilometer 5 tol Jagorawi arah Jakarta Jumat pagi. Kecelakaan ini menyebabkan kemacetan parah hingga 1 km karena arus tersendat akibat banyaknya kendaraan yang melambatkan lajunya. Belum ada keterangan resmi adakah korban dalam kecelakaan ini. Video pungli terhadap pengguna jasa derek di Jalan Tol Jagorawi viral di media sosial. Jasa Marga menyebut telah melakukan pemecatan terhadap pelaku pungli. Tadi dari borongan gitu nih, Om. Borongan siapa? Yang nyuruh lo atau nyuruh PT? Biasanya kita gitu. Biasanya lo, bukan PT-nya? PT yang nyuruh, katanya ada setoran. Video seorang pria mengaku jadi korban pungutan liar petugas derek resmi tol Jagorawi viral di media sosial. Pria yang menjadi korban pungli mengaku diminta uang 1 juta rupiah, kemudian turun menjadi 500 ribu rupiah. Korban pun mempertanyakan peruntukan uang tersebut kepada pelaku. PT yang nyuruh, katanya ada setoran. Iya, Om. Enggak, sini lu mana, kwitansi lu mana? Gua nggak perlu telepon. Sini. Atas kejadian ini, Jasa Marga telah memberikan sanksi tegas dengan memecat petugas derek tersebut. Kepada pengguna, kami juga sudah melakukan tindakan tegas kepada petugas yang melakukan kesalahan tersebut. Layanan derek diketahui gratis dari Jasa Marga untuk penderekan ke pintu tol terdekat. Tarif akan dikenakan jika pemilik kendaraan meminta tujuan lebih dari 1 km dari pintu tol. Penderekan awal itu adalah golongan 1 ya, 100.000. Ya, ini mulai naiknya ya, diangkatnya ya, kemudian ada tambahan sesuai dengan jarak Rp8.000 per kilometer. Nah, ini nanti tinggal dihitung saja ya. Nah, perlu saya gambarkan ya bahwa perhitungan jarak ini mendasarkan kepada gerbang keluar terdekat. Jadi misalnya gini ya. Jasa Marga telah menghubungi pengunggah video untuk meminta maaf dan diterima oleh pria yang mengaku korban pungli tersebut. Pemirsa, pembagian bantuan pangan non-tunai di Kecamatan Lewisadeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat berlangsung ricuh. 2 warga pingsan akibat kelelahan saat mengantre bantuan. Seorang ibu lanjut usia pingsan karena berdesakan dengan warga lain di kantor Kecamatan Lewisadeng, Kabupaten Bogor.
Pihak kecamatan tidak menjadwalkan warga datang secara bertahap, sehingga warga yang menerima undangan datang sekaligus. Menurut warga, antrean BPNT dicairkan secara tunai untuk 3 bulan sebesar Rp600.000, dinilai sangat merugikan mereka. Pasalnya warga harus berdesakan untuk mengambil uang dan harus kembali antre saat belanja sembako. BPNT dibagikan di kantor kecamatan sebanyak 11 desa atau sekitar 900 penerima manfaat dikumpulkan dalam waktu bersamaan. Ini ngantri apa? BPNT. BPNT? Iya. Dari kapan Ibu ngantri? Barusan. Ya. Ini banyak banget, ini dari berapa desa emang ini? Kecamatan banyak. Banyak, sekecamatan? Iya. Banyak, Pak. Banyak pokoknya ya? Ya, banyak. Ibu nggak khawatir kena COVID, Bu? Kan ini lagi rame, Bu. Nggak khawatir? Mudah-mudahan. Ratusan warga rela antre demi mendapatkan 2 liter minyak goreng di Madiun, Jawa Timur. Sementara operasi pasar minyak goreng murah di kantor Bulog, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Beginilah antrean ratusan warga di lapangan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Jumat siang. Ratusan warga ini rela antri demi mendapatkan minyak goreng murah kemasan 2 liter seharga Rp28.000. Untuk menghindari aksi borong dan pemerataan, setiap warga hanya diizinkan membeli 1 kemasan saja. Selain itu, warga yang sudah mendapatkan minyak goreng murah harus mencelupkan salah satu jarinya ke tinta agar tidak terjadi double pembelian. Sejumlah warga mengaku rela antri karena minyak goreng masih sulit didapat. Kalaupun ada, harganya masih di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Beli minyak goreng, berapa harganya Pak? 28. Kalau di luar gimana sih Pak? Di luar sekitar 40. 38. Tapi barangnya mudah apa sulit Pak? Sulit ya? Iya, sulit barangnya. Itu rencananya untuk dagang atau? Untuk dagang crispy. Dalam operasi pasar minyak goreng murah ini, panitia menyediakan lebih dari 2 ton minyak goreng kemasan 2 liter. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Dorong, kesian yang di depan. Ini 10 juga di depan ini. Ratusan warga saling dorong saat antri untuk membeli minyak goreng murah di kantor Divre Bulog di Jalan Haji Abdullah Silondae, Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat pagi. Mereka tidak sabar dan berusaha untuk bisa berada di deretan paling depan, padahal sudah dapat nomor antrian. Petugas pun kewalahan dan akhirnya menghentikan operasi pasar minyak goreng murah meskipun persediaan masih ada. Karena melihat antusias masyarakat cukup tinggi namun tidak tertib, sehingga kita untuk pelayanan hari ini cukup sesuai dengan gelombang pertama, dan untuk besok pun kita akan mengevaluasi untuk tidak melaksanakan dulu sampai kami akan mengkoordinasikan lagi dengan aparat, mekanismenya seperti apa baru kita bisa lanjutkan lagi. Ratusan ibu yang antre pun kecewa dan pulang tanpa membawa minyak goreng yang dijual Rp24.000 untuk 2 kilogram. Tidak, ini dari kemarin kita dikasih. Tapi tidak kebagian ini. Tidak lagi. Dia bilang besok lagi. Mana besok terus? Kita punya anak ulangan ini hari. Daring lagi. Operasi pasar minyak goreng murah di hari kedua ini, panitia menyediakan 500 pieces stok minyak goreng yang akan dibagikan kepada warga. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Sementara itu, di tengah kelangkaan, Satgas Pangan menemukan 53 ton minyak goreng di 2 gudang di Palu, Sulawesi Tengah. Minyak goreng berbagai merek tersebut diduga ditimbun sejak Oktober tahun lalu. Petugas Satgas Pangan menemukan 53 ton minyak goreng kemasan yang ditimbun di Palu, Sulawesi Tengah. Minyak goreng berbagai merek ini ditemukan di 2 gudang milik perusahaan distribusi CVAJ. Stok minyak goreng ini diduga ditimbun sejak Oktober 2021. Kedua gudang ini kemudian disegel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Telah mengungkap penimbunan minyak goreng
yaitu pada tanggal 2 Maret kemarin, hari Rabu. Di situ ada 2 TKP yang dimiliki oleh CVAJ. Ya. TKP pertama, Jalan I Gusti Ngurah Rai, Palu. Ini ditemukan 21,3 ton. Kemudian TKP kedua, yaitu di Jalan Tavanjuka. Ini sebanyak 32,5 ton. Kini pemilik perusahaan diperiksa di Mapolda Sulawesi Tengah dan terancam hukuman 5 tahun penjara dan atau denda paling banyak 50 miliar rupiah. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Ya, selengkapnya mengenai penimbunan puluhan ton minyak goreng sudah ada Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah, Kombes Pol Didik Supranoto. Selamat sore, Pak Didik. Ya, selamat sore Mbak Sargun. Ya, Pak Didik, bagaimana awal mula penimbunan 53 ton minyak goreng ini berhasil diungkap? Baik Mas Awa, jadi saya sampaikan bahwa menindaklanjuti mahalnya minyak goreng di wilayah Sulawesi Tengah, kemudian tim Satgas Pangan bekerja sama dengan Disperindak Provinsi Sulawesi Tengah dan juga Disperindak Kota Palu melakukan pengecekan di semua berbagai gudang. Kemudian hari Rabu kemarin, tanggal 2 Maret, ditemukanlah tempat penyimpanan atau penimbunan minyak goreng. Ada 2 tempat, yaitu di Jalan I Gusti Ngurah Rai dan Jalan Tavanjuka. Jadi total penimbunan setelah kita lakukan pengecekan ada 53,8 ton. Nah, ini semua dimiliki oleh salah satu CV, yaitu CVAJ. Ya. Pada saat hari Rabu kemarin dilakukan polislen, kemudian tadi siang sudah dilakukan pembukaan polislen, kemudian barang-barang tersebut didistribusikan ke semua wilayah di Polda Sulawesi Tengah. Nah, ini pendistribusiannya dilaksanakan oleh Disperindak Provinsi bekerjasama dengan Disperindak yang ada di kabupaten-kabupaten. Baik melalui operasi pasar, kemudian juga bekerjasama dengan Bulog yang ada di wilayah-wilayah Kabupaten Provinsi Sulawesi Tengah, Pak. Demikian. Ya, rencananya minyak goreng yang ditimbun ini akan dijual kapan dan diedarkan kemana saja, Pak, oleh pihak distributor? Ya, kalau menurut keterangan distributor, ini didistribusikan ke semua agen mereka yang ada di wilayah Sulawesi Tengah. Tapi karena ditimbun, tadi siang langsung diambil alih oleh Disperindak untuk segera didistribusikan. Kemudian sebagian disisihkan untuk barang bukti keperluan penyidikan dalam tindak pidana ini, Pak. Hingga kini apakah sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka? Ya, hari ini sudah diperiksa beberapa saksi, termasuk yang pemilik gudang, kemudian juga dari pihak CVAJ. Semuanya masih dalam proses penyelidikan. Nanti setelah semua dilakukan pemeriksaan, kemudian dilakukan gelar, ditingkatkan penyidikan, baru nanti bisa kita ketahui siapa yang ditetapkan sebagai tersangka. Apa hukuman yang bisa dijatuhkan bagi penimbun minyak goreng? Ya, hukuman yang bisa dijatuhkan itu ancaman pidananya 5 tahun atau denda paling banyak 50 miliar, sebagaimana dalam Undang-Undang Cipta Kerja maupun dalam Undang-Undang Perdagangan. Apakah izin usaha juga bisa dicabut, Pak? Ya, nanti kita akan konfirmasi ulang dengan Dinas Perindak dan juga nanti dari Provinsi apa sanksi yang akan dilakukan secara administrasi terkait dengan CVAJ. Baik, terima kasih Pak Kombes Pol Didik Supranoto, Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, api yang membakar salah satu kilang minyak milik Pertamina di Balikpapan, Kalimantan Timur telah padam. Sementara itu penyebab kebakaran masih diselidiki. Bukan buang gas, itu kalau buang gas sana. Ya, kalau api di sini. Kebakaran melanda salah satu kilang minyak milik PT Pertamina Persero di Balikpapan, Kalimantan Timur.
Peristiwa terjadi sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Tengah. Seluruh pekerja pun langsung dievakuasi. Sementara kobaran api terlihat cukup besar dari kejauhan. Setelah 30 menit, api pun berhasil dipadamkan. Kegiatan operasional juga kembali normal. Itu api langsung besar gitu tuh? Api sih pelan-pelan sih, tadi ke kecil-kecil, agak besar, sudah nggak terlalu besar, udah mati lagi. Ada ledakan atau apa dari suara? Nggak ada, nggak kedengar ledakan, cuma api aja sih. Oh iya. Sempat panik nggak Pak di sini tadi? Enggak ya? Iya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara itu penyebab kebakaran masih diselidiki. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Pemirsa, mengikuti harga minyak dunia, Pertamina resmi menaikkan harga 3 jenis bahan bakar minyak non-subsidi, yakni Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dex Lite. Sedangkan BBM jenis Pertalite dan Pertamax belum mengalami kenaikan. Untuk mengikuti kenaikan harga minyak dunia, Pertamina menaikkan harga 3 jenis BBM non-subsidi mulai 3 Maret 2022. Kenaikan BBM non-subsidi terjadi pada rentang Rp500 hingga Rp1.000 per liter. Sementara harga BBM subsidi Pertalite dan Pertamax masih stabil. Harga minyak dunia kini semakin meroket hingga di atas $100 per barel. Berdasarkan daftar harga BBM terbaru, maka harga jual tertinggi BBM jenis Pertamax Turbo ada di daerah Kepulauan Riau dan Bengkulu sebesar Rp15.100 per liter. Harga jual Pertamax Turbo di DKI Jakarta dan sekitarnya Rp14.500 per liter. Harga jual tertinggi Pertamina Dex ada di Kepulauan Riau, Batam, dan Bengkulu dengan harga Rp14.300 per liter. Harga jual BBM jenis ini di DKI Jakarta dan sekitarnya Rp13.700 per liter. Terakhir, harga jual Dex Lite tertinggi ada di Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu dengan harga mencapai Rp13.550 per liter. Sedangkan harga jual Dex Lite di Jakarta dan sekitarnya mencapai Rp12.950 per liter. Pemirsa, Bareskrim Polri menaikkan kasus aplikasi Binomo dengan terlapor Doni Salmanan ke tingkat penyidikan. Rencananya Doni akan diperiksa di Bareskrim Polri pekan depan. Status penyidikan terhadap terlapor afiliator Doni Salmanan ditetapkan setelah Bareskrim Polri memeriksa 10 saksi dan melaksanakan gelar perkara. Adapun saksi yang telah diperiksa terkait Doni Salmanan, ada 7 saksi pelapor dan 3 saksi ahli. Rencananya polisi akan memeriksa Doni Salmanan pekan depan. Untuk saksi diantaranya adalah saksi pelapor. Kemudian sudah dilakukan gelar perkara pada hari ini Jumat tanggal 4 Maret 2022. Dan telah diputuskan terhadap perkara DS dinaikkan statusnya dari. Masa dari Persatuan Alumni 212 mengepung kantor Kementerian Agama Jakarta. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.